Bagaimana jika salah satu nabi terbesar dalam perjanjian lama tidak hanya berbicara tentang Israel, tetapi sedang melihat jauh ke depan, menuju salib? Bagaimana jika setiap seruan, setiap penglihatan, setiap nubuat dalam kitab Yesaya sebenarnya sedang menyingkap wajah Mesias sebelum dunia mengenal namanya? Dan bagaimana jika nama itu adalah Yesus? Karena ketika kita membaca Nabi Yesaya, kita tidak hanya membaca puisi kenabian, kita sedang membaca gema dari masa depan. Kita sedang mendengar suara seorang nabi yang berdiri berabad-abad sebelum Betlehem, namun melihat cahaya yang akan lahir di sana. Yesaya melihat bangsa yang berjalan dalam kegelapan, tetapi ia juga melihat terang besar. Ia melihat malam yang panjang. Ia melihat luka umat. Ia melihat pemberontakan manusia. Ia melihat dunia yang jauh dari Allah. Namun di tengah gelap itu, ia berseru tentang satu harapan. Seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan. Beban pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya akan disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Itu bukan sekadar kata-kata indah, itu adalah pengumuman surgawi. Karena Yesaya tidak hanya melihat seorang pemimpin, ia melihat seorang anak yang memikul identitas ilahi. Dan ketika Yesus lahir di Betlehem, langit seolah menjawab nubuat itu. Inilah dia, anak yang dijanjikan, raja yang dinantikan, damai yang turun ke bumi. Lalu Yesaya melihat sesuatu yang lebih mengejutkan. Ia berkata, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak itu akan disebut Immanuel, Allah beserta kita. Bukan sekadar utusan Allah, bukan sekadar nabi, bukan sekadar orang saleh, tetapi Allah yang datang mendekat. Dan ketika Maria mengandung oleh Roh Kudus, nubuat itu tidak lagi hanya menjadi tulisan. Ia menjadi daging. Ia menjadi tangis bayi. Ia menjadi nafas manusia. Ia menjadi Yesus, Immanuel. Allah yang tidak lagi jauh. Allah yang masuk ke rahim. Allah yang memilih tubuh. Allah yang datang bukan hanya untuk berbicara, tetapi untuk tinggal bersama kita. Namun Yesaya tidak berhenti pada kelahiran. Ia melihat pelayanan. Ia melihat Mesias yang datang. Bukan dengan parade kekuasaan, tetapi dengan urapan roh. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk membawa kabar baik, untuk menyembuhkan yang remuk hati, untuk membebaskan tawanan, untuk menghibur yang berduka. Dan ketika Yesus berdiri di rumah ibadat Nazaret, membuka gulungan kitab Yesaya, membaca kata-kata itu, lalu berkata, pada hari ini, genaplah nas ini. Bayangkan itu, bukan sekadar mengajar, bukan sekadar mengutip, tetapi menyatakan, nubuat itu sedang berdiri di depan kalian. Yesaya menulisnya, Yesus menghidupinya. Tetapi inilah bagian yang paling mengguncang. Karena Yesaya bukan hanya melihat kemuliaan Mesias, ia juga melihat penderitaannya. Ia melihat seorang hamba, bukan hamba yang lemah, tetapi hamba yang taat, hamba yang diam, hamba yang ditolak, hamba yang terluka. Ia berkata, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh Bi'il-Ania, kita menjadi sembuh. Bagaimana mungkin seorang nabi, ratusan tahun sebelum Golgota, bisa menggambarkan salib dengan begitu tajam? Karena Yesaya sedang melihat bukan hanya seorang tokoh, ia sedang melihat anak domba, ia sedang melihat darah, ia sedang melihat kayu salib, ia sedang melihat kasih Allah yang akan memilih untuk terluka. Ketika serdadu memukul Yesus, Yesaya sudah pernah menangisinya. Ketika mahkota duri ditaruh di kepalanya, Yesaya sudah pernah melihatnya dalam roh. Ketika punggungnya dicambuk, Yesaya sudah lebih dulu menulis, oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Ketika Yesus diam di hadapan para penuduhnya, Yesaya sudah berkata, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, dan seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Itu bukan kebetulan, itu bukan kemiripan biasa, itu adalah sidik jari surgawi, itu adalah bukti bahwa salib bukan kecelakaan sejarah, salib adalah rencana, salib adalah penggenapan. Salib adalah jawaban, dan Yesaya sudah melihatnya. Lebih dari itu, Yesaya melihat bahwa penderitaan Mesias bukan akhir,
Ia berkata bahwa setelah menyerahkan nyawanya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, ia akan lanjut umurnya, ia akan melihat terang. Setelah kesesakan jiwanya, bagaimana mungkin seorang yang mati masih melihat terang? Bagaimana mungkin seorang korban masih melihat kelanjutan hidup? Karena Yesaya tidak hanya melihat salib, ia juga melihat kebangkitan. Ia melihat bahwa Mesias tidak akan berhenti di kubur. Ia melihat bahwa penderitaan akan berakhir pada kemenangan. Ia melihat bahwa darah akan berakhir pada kemuliaan. Dan ketika batu kubur terguling, seluruh nubuat itu bernafas. Karena Mesias yang menderita ternyata adalah Raja yang bangkit. Mesias yang ditolak ternyata adalah Tuhan yang dimuliakan. Mesias yang terluka ternyata adalah Juru Selamat dunia. Yesaya juga melihat jalan yang dibuka bagi bangsa-bangsa. Ia melihat bahwa keselamatan tidak akan berhenti pada Israel. Ia melihat terang bagi bangsa-bangsa. Ia melihat bahwa Mesias akan menjadi cahaya bagi ujung bumi. Dan bukankah itu yang terjadi? Yesus lahir di tengah Israel, tetapi Injilnya menjangkau segala bangsa, dari Yerusalem ke Roma, dari Timur Tengah ke Eropa, dari benua ke benua, dari generasi ke generasi, dari bahasa ke bahasa, dari bangsa ke bangsa. Apa yang dilihat Yesaya menjadi kenyataan. Terang itu tidak tinggal di satu kota. Terang itu membanjiri dunia. Jadi apa kaitan Yesus dengan seluruh ramalan Nabi Yesaya? Yesus adalah anak yang dijanjikan. Yesus adalah Immanuel. Yesus adalah terang dalam kegelapan. Yesus adalah yang diurapi. Yesus adalah hamba yang menderita. Yesus adalah anak domba yang diam. Yesus adalah yang tertikam karena dosa kita. Yesus adalah yang bilurnya menyembuhkan. Yesus adalah yang mati sebagai korban. Yesus adalah yang bangkit dalam kemuliaan. Yesus adalah terang bagi bangsa-bangsa. Yesus bukan sekadar cocok dengan 1-2 ayat Yesaya. Ia menggenapi keseluruhan pola kenabian itu. Dari kelahirannya, sampai pelayanannya, sampai penderitaannya, sampai kematiannya, sampai kebangkitannya, sampai keselamatan bagi segala bangsa. Yesaya sedang berbicara tentang Dia. Dan semakin dalam kita membaca Yesaya, semakin jelas satu hal. Nabi itu tidak hanya menulis nubuat. Ia sedang membuka tirai. Tirai yang menutupi wajah Mesias. Dan ketika tirai itu tersingkap, kita melihat Yesus. Bukan hanya guru dari Nazaret. Bukan hanya pembuat mujizat. Bukan hanya tokoh sejarah. Tetapi penggenapan dari suara kenabian yang telah bergaung berabad-abad. Karena Yesaya menabur air mata, Yesus menuai penggenapan. Yesaya menulis janji. Yesus datang sebagai jawabannya. Yesaya melihat salib dari kejauhan. Yesus memikulnya dalam kenyataan. Yesaya mendengar tentang terang. Yesus adalah terang itu. Dan pada akhirnya, seluruh kitab Yesaya bukan hanya kitab tentang nubuat. Ia adalah lorong panjang yang ujungnya bercahaya. Dan di ujung lorong itu berdiri satu pribadi. Terluka, namun mulia. Ditolak, namun menang. Disalibkan, namun bangkit. Dan namanya Yesus Kristus.